Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep utama dalam filsafat ilmu. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas terkait dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dalam memahami ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu, terdapat 3 konsep utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang objek kajian suatu ilmu serta hakikat dan realitas yang dipelajari. Ontologi menjawab berbagai pertanyaan tentang apa yang ada dan apa yang dipelajari dalam disiplin suatu ilmu. Setiap ilmu memiliki objek kajiannya masing-masing. Misalnya, biologi dia membahas terkait makhluk hidup, sedangkan ilmu sosial dia membahas terkait perilaku manusia terhadap sesama. Dengan demikian, ontologi itu menjelaskan terkait batasan dan fokus suatu ilmu agar jelas apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi itu memisahkan antara materi satu dengan materi yang lain. Jadi antar materi tidak tercampur dan dapat dipahami dengan pengertiannya masing-masing. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berkaitan tentang bagaimana suatu ilmu didapatkan dan menyelidiki lebih dalam kebenaran tentang suatu ilmu tersebut. Dalam aspek ini dapat kita ketahui bagaimana sumber informasinya, metode yang didapatkan, dan menguji kebenarannya. Dalam praktiknya, suatu ilmu didapatkan melalui berbagai cara, yaitu bisa dari metode pencariannya, eksperimen, observasi, atau penalaran secara logika. Seorang ilmuwan juga tidak mendapatkan ilmu secara cuma-cuma, melainkan harus ada pengujiannya, praktiknya, dan pencarian secara jelas, secara rinci terkait suatu ilmu tersebut. Oleh karena itu, epistemologi sangat berperan penting dalam pencarian kebenaran suatu ilmu agar kita dapat mengetahui ilmu tersebut itu valid atau tidak. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai, etika, moral, dan penggunaan suatu ilmu. Ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dipahami oleh manusia, tapi harus memiliki dampak tersendiri dari ilmu tersebut atau perilaku yang kita dapat dari ilmu tersebut. Oleh karena itu, suatu ilmu itu harus terdapat pertimbangan dalam penggunaannya agar kita dapat membedakan apakah hal yang kita lakukan itu baik atau buruk. Misalnya dalam dunia kesehatan, ada dokter dan perawat. Dokter dan perawat memanfaatkan ilmu yang telah ia pelajari, kemudian memanfaatkannya dengan merawat pasien seperti cara-cara yang telah ia ketahui saat di jenjang pendidikan. Nah, dokter dan perawat itu memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk merawat pasien sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu yang ia punyai itu bermanfaat. Sekian presentasi singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.